saya Albania Humaira Azhara dari Institut Indah El Adabi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas khusus semester 1. Kali ini akan membahas mengenai kutipan, mulai dari pengertian kutipan, fungsi dan tujuan kutipan, serta jenis-jenis kutipan. Yuk, simak terus video selanjutnya. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, kutipan merupakan bagian penting yang berfungsi untuk mendukung pendapat, memberikan bukti, dan mengacu pada sumber yang relevan. Menurut KBBI, kutipan adalah proses pengambil alihan atau peminjaman kalimat dari karya tulisan seseorang yang dijadikan referensi guna untuk memperkuat ide atau argumen pada sebuah tulisan. Kutipan juga memiliki fungsi dan tujuan. Salah satu fungsinya adalah sebagai landasan teori. Kutipan digunakan untuk teori atau konsep yang dijelaskan dalam tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memiliki dasar ilmiah atau akademik. Yang kedua, sebagai penguat pendapat penulis, kutipan juga membantu memperkuat opini atau argumen yang disampaikan penulis dengan merujuk pada pandangan atau hasil penelitian dari sumber terpercaya. Yang ketiga, sebagai penjelasan suatu uraian, kutipan juga berfungsi untuk memberikan tambahan informasi atau memperjelas penjelasan yang sedang dibahas agar pembaca lebih memahami konteksnya. Dan yang terakhir, sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut, karena kutipan menjadi bukti konkret yang digunakan untuk mendukung argumen atau pendapat penulis sehingga tulisan menjadi lebih valid dan meyakinkan. Sedangkan tujuan kutipan salah satunya adalah untuk menunjukkan referensi yang digunakan dalam penulisan, memberikan konteks atau perspektif tambahan, dan membantu pembaca menemukan sumber asli untuk penelitian lebih lanjut. Adapun jenis kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Adapun kutipan langsung yaitu adalah pinjaman kata secara persis dari sumber aslinya dengan kata-kata dan tanda baca yang sama seperti dalam sumber aslinya. Cara penulisannya adalah dengan menggunakan tanda kutip, catatan kaki atau daftar pustaka, dan menyertakan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut. Dapat dilihat dari contoh yang ada, awal penulisannya diawali dengan nama singkat penulis sumber kutipan, dilanjutkan dengan dalam kurung yang berisi tahun beserta halaman sumber kutipan, dan dilanjutkan lagi dengan tanda kutip yang berisi kalimat kutipan. Jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung atau parafrase. Kutipan tidak langsung adalah mengambil ide dari sumber tetapi menyusunnya dengan kata-kata sendiri atau hanya mengambil intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip berdasarkan apa yang dikutipnya. Cara mengutipnya adalah dengan cara membaca sumber dan memahami maknanya, lalu ditulis kembali dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi maknanya, dan kutipan tidak diapit dengan tanda kutip, serta sumber rujukannya dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut. Penulisannya diawali dengan nama singkat penulis sumber kutipan, dilanjutkan dengan dalam kurung berisikan tahun sumber kutipan, dan dilanjutkan lagi dengan kalimat kutipan yang sudah diubah dengan bahasa penulis itu sendiri atau parafrase. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kutipan merupakan salah satu pelengkap atau pendukung argumentasi penulis dan dapat menegaskan bahwa suatu karya ilmiah bukan hanya berasal dari ide atau materi pribadi penulis, melainkan juga berasal dari buku atau media lainnya sebagai referensi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.